mengganggu saya dan lain sebagainya. Jadi kita bersama Yesus Kristus tidak akan dicobai setan, tidak akan dicobai iblis, dan tidak akan dicobai makhluk halus apapun rupanya. Itu sebabnya kita yakin dan percaya bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita bisa melakukan segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak pasti akan menjadi pasti. Yakin dan percaya kita bersama Yesus Kristus akan mencapai tujuan yang besar di dalam hidup kita. Amin. Berikut, Pak Sui teman Elias suruh masuk dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Suruh masuk. Nah kali itu aneh, Pak punya firman Tuhan gak mau masuk. Biar aja, biar didengar orang banyak. Lalu berikutnya di sini kita lihat di sini Y. Ini mengganggu konsentrasi kalau nggak masuk salah satu. Cepat kembali ke sini. Kalau ada firman Tuhan didengarkan, ya ikut firman Tuhan. Cepat. Hanya persiapkan sebelum di sini, ya harus mengikuti. Jangan sampai nggak mengikuti firman Tuhan. Kamu nanti nggak bisa tahu kebenaran. Kalau kamu nggak tahu kebenaran, kamu tidak akan benar itu. Ya, perhatikan. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan ketika waktu khotbah. Waktu firman Tuhan harus kamu menyimak baik-baik. Ini adalah kebenaran. Ya, kita lihat di sini berikutnya. Ya, Matius pasal 16. Nanti keliru-keliru ya kalau kamu nggak ada di sini. Ya. Kita lihat di sini Yohanes pasal 4 ayat 25 dan 26. Siapakah Yesus artinya ini? Ya. Kamu nanti kalau mau ngedit ini masih tanya, tadi apa judulnya? Padahal sudah ada judulnya di sini. Siapakah itu Yesus? Nah itu judulnya. Nanti jangan sampai lupa kalau ngedit ya. Siapakah itu dulu? Siapakah terus? Ya. Siapakah itu Yesus? Ya. Lalu Yohanes pasal 4 ayat 25, mari kita lihat. Jawaban perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus. Siapa jawabnya? Kepadanya akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, ini adalah jawabnya. Berarti Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu adalah anak Allah. Mesias itu adalah seorang pemimpin yang datang ke dalam dunia ini. Ya, ini sangat penting. Jadi siapakah aku ini? Yaitu siapakah Yesus ini? Yesus adalah seorang anak Allah. Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus adalah Nabi dan Yesus adalah Tuhan Allah kita. Amin. Ya, mari perhatikan selanjutnya. Ya. Berikutnya yaitu kita lihat Matius pasal 16. Siapakah Yesus? Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 di sini. Matius pasal yang ke-16 ayat berapa tadi? 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapa aku? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yaitu
Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah identik karena anak Allah ini melalui kelahirannya sebagai manusia. Itu pengertiannya anak Allah. Yesus lahir lewat kandungan, yaitu seorang perawan Maria. Itu orang dikenal kita. Nah, itu loh Alkitab. Kalau mau cari Alkitab. Ya, jadi ini adalah prinsip kebenaran, prinsip di dalam firman Tuhan. Ya, ini suatu prinsip yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen. Bahwa Yesus Kristus itu adalah siapa? Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, kalau kita di sini, ya, paham tentang kebenaran ini, maka kita lebih yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus juga pernah menjadi manusia. Karena apa? Telah lahir di dunia ini melalui seorang perawan, yaitu lewat rahim Maria, sehingga ia disebut anak. Ya, anaknya Maria adalah anak Allah, anaknya Yusuf adalah anak Allah. Karena apa? Firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang dikirim ke dalam dunia ini, ya, untuk menyelamatkan umat yang berdosa. Itu adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa anak Allah, yaitu Yesus Kristus ini dikirim ke dunia ini, ya, menyelamat atau sebagai juru selamat, yaitu orang-orang yang berdosa. Itu adalah kebenaran. Yang berikutnya di sini, Matius, ya, kita lanjut saja di sini, Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 35. Eh, 31 ya. Yesus harus mati di Yerusalem. Ya. Keluhan terhadap Yerusalem di sini menjelaskan bahwa pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Ya, ini adalah menjelaskan bahwa Yesus Kristus mengakui dirinya sebagai seorang apa? Sahabat? Nabi. Jadi Yesus Kristus itu adalah disebut nabi karena ia menyatakan dirinya bahwa nabi. Jadi memang di sini, ya, dikatakan bahwa sesuai dengan, ya, penjelasan ini bahwa nabi tidak akan dibunuh di mana? Di Yerusalem. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, salah ya. "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Nah, jadi pada saat itu, ya, di sini menjelaskan bahwa pertanyaan Yesus Kristus ini, ya, bukan di Yerusalem. Karena itu dia mengatakan bahwa tidak tempatnya kalau saya harus dibunuh di sini, ya, tetapi di sini saya akan dibunuh di Yerusalem. Jadi Yesus Kristus di situ mengalami hukuman yang ada di Yerusalem. Di Bukit Golgota itu adalah kebenaran firman Tuhan, maka tidak bisa disangkal bahwa Yesus Kristus anak Allah, Mesias itu akan mati dan bangkit di Yerusalem.
Nah, yang sampai sekarang ini adalah Yerusalem merupakan satu tempat yang banyak dikunjungi orang, dan Yerusalem itu sendiri adalah yaitu merupakan satu tempat yang kudus. Tetapi sebenarnya Yerusalem yang ada di dalam Alkitab bahwa bukan Yerusalem secara fisik, tetapi Yerusalem itu adalah maksudnya surga. Jadi surga yang kekal, ya surga itu adalah Yerusalem yang pengertiannya secara rohani. Makanya percuma kalau kita merebutkan Yerusalem yang ada di dalam dunia ini, karena Yerusalem sesungguhnya yang dimaksud adalah yaitu surga yang mulia. Oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Itu ya. Jadi di sini Yerusalem itu adalah kota. Ya secara fisik di sini adalah yang ada di Yerusalem di dunia ini, ya tempatnya yang di sana, yang seringkali dikunjungi banyak orang. Ya, oleh sebab itu di sini kebenarannya adalah Yerusalem adalah kota yang mulia, yaitu surga, tempat orang-orang kudus, tempat orang-orang yang ada di surga. Jadi kalau Yerusalem yang ada di dunia ini bukan tempat orang kudus, tempatnya orang berdosa. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami dan mengerti bahwa kebenarannya Yerusalem adalah tempat yang kudus. Kalau kita mau masuk ke Yerusalem lewat Yesus Kristus Tuhan, lewat Mesias, lewat Nabi, lewat Allah kita, yaitu Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, siapakah Yesus? Ya, 1 Yohanes pasal 5. Terakhir ya, karena sudah capek mendengar ya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 9 sampai 13. Tolong dibacakan, siapa yang mencatat. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Terus sampai 13. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya, ini adalah barang siapa yang percaya kepada anak Allah itu akan peroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada anak Allah itu adalah pendusta. Nah, oleh sebab itu di sini orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada anak Allah, dia akan memperoleh, dia akan memiliki kehidupan yang kekal, surgawi, yaitu hidup selama-lamanya bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Dia adalah Tuhan Yesusku, Dia adalah yang punya penguasa, Dia adalah Putra Maharaja, Dia adalah Juru Selamat dunia.
kita. Pada malam perjamuan itu Yesus mengambil roti dan berkata, ini adalah roti lambang tubuhku yang akan dipecah-pecahkan di kayu salib. Ini adalah dagingku, dan barang siapa makan daging akan hidup kekal selama-lamanya. Kita yakin dan percaya roti ini adalah lambang daging Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan malam hari itu dan mengambil anggur ini. Ia berkata, ini adalah anggur lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di kayu salib. Darahnya bercucuran, darahnya di sini mengalir bagi kita semua. Kita minum anggur ini mengingat kematian Yesus Kristus dan mengingat darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya penguasa. Dia
mendengar. Mereka yang mendengar, yang melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Nabi. Yesus Kristus adalah manusia. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, perdengarkan suaramu Tuhan. Bagi mereka akan mengenal namamu, sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencana untuk diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Baik, pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saudara-saudara yang kekasih, HP di silent, dimatikan. Perhatikan firman Tuhan ya, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Baik, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema yang spesial hari ini, karena hari ini adalah perjamuan kudus, yaitu untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus sebagai manusia, dan Ia bangkit, kemudian Ia hidup selama-lamanya karena Ia adalah Tuhan. Amin. Baik, mari kita berikan judul, siapakah Yesus? Ya, ini penting. Kita orang-orang Kristen di sini kadang-kadang tidak memahami bahwa siapakah Yesus itu. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat, yaitu dalam ayat, ya demi ayat. Yang satunya mana kok pergi? Jemaat 30 aja kok hilang satu. Suruh cepat kembali. Siapakah yang itu Yesus? Amin. Belajar amin ya, supaya diberkati. Karena kalau nggak mengaminkan firman Tuhan, nanti berkatnya kurang. Amin itu artinya apa? Yakin. Amin itu artinya iya. Amin itu artinya benar. Karena itu di sini membenarkan firman Tuhan adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kewajiban ya. Mari kita Yesus. Siapakah itu Yesus? Mari kita lihat. Kita lihat dalam Injil Yohanes. Terlebih dahulu kita buka dalam Matius pasal 16 ya. Siapakah Yesus? Kita buka Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, ini adalah satu pertanyaan Yesus Kristus kepada salah satu seorang murid daripadanya. Karena Yesus ingin menguji, ingin melihat, ya, ingin melihat keyakinannya, ingin lihat yaitu kesetiaannya terhadap Dia, terhadap Allahnya, terhadap Tuhannya, terhadap nabinya, ya, yaitu Yesus Kristus, terhadap pemimpinnya pada saat itu. Nah, oleh sebab itu pertanyaan ini adalah merupakan satu bentuk komitmen, konsistensi murid terhadap guru, yaitu manusia atau umat terhadap Tuhannya. Karena apa di sini? Pengakuan sangat penting. Kalau di sini ada seorang raja, ya, tanya kepada prajurit atau tanya kepada rakyat, siapakah aku ini? Dia ada yang tidak tahu bahwa itu adalah raja Hayam Wuruk misalnya, atau raja, ya, Tunggulametung dan lain sebagainya. Maka apa? Raja itu, ya, memberikan
pemahaman dan pengertian. Supaya di sini ya mereka tahu bahwa selama ini yang diikuti, selama ini yang dipercaya, selama ini yang diyakini adalah rajanya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Namanya siapa? Mesias. Namanya siapa? Roh Kudus. Namanya siapa? Dia adalah nabi yang akan datang. Nah, itu banyak nama Yesus ternyata ya. Sebutannya nama Yesus itu bukan hanya Yesua, tapi Yosua, tetapi juga disebut nabi, disebut Tuhan, disebut raja, disebut juga anak Allah. Ya, itu sebutannya. Nah, karena itu di sini Yesus tanya kepada Petrus bahwa, "Aku ini siapa?" Simon. Petrus menjawab, "Engkau adalah siapa?" Siapa tadi? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi Mesias itu adalah seorang pemimpin yang disebut, yaitu pemimpin yang akan datang, yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu umat Israel pada saat itu. Tetapi sesungguhnya di sini setelah kedatangan Yesus Kristus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan, nah ini tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin. Karena apa? Dia tidak menginginkan seorang pemimpin yang disebut adalah hina, ya. Tidak menginginkan seorang pemimpin yang disebut di situ yaitu jembel. Ya, memang Yesus itu lahir di kandang domba dan dia adalah anak seorang tukang kayu. Nah, jadi maunya pemimpin itu bukan seperti itu. Lah, oleh sebab itu di sini penting ya bahwa seorang pemimpin itu tidak harus yaitu kaya, tidak harus memiliki harta benda, tidak harus keturunan dari bangsawan. Ya, seorang pemimpin yang dipilih itu seharusnya keturunan presiden juga tidak harus, keturunan bupati juga tidak harus. Tetapi di sini siapa yang punya komitmen, siapa yang punya potensi, siapa yang punya konsistensi, dan siapa yang punya potensi itu adalah yang patut dipilih sebagai seorang pemimpin. Nah, ada negara kita ini memilih seorang pemimpin, ya itu kadang yang uangnya banyak baru terpilih. Tapi orang yang tidak punya uang tidak bisa terpilih karena apa? Ya, di sini memang sistem yang perlu di sini kita ketahui bahwa mereka yang punya uang banyak bisa bagi-bagi duit, yaitu yang terpilih. Nah, oleh sebab itu penting kita ya. Yesus Kristus adalah dilahirkan dari seorang apa itu namanya? Petani. Ya, dari seorang Yusuf yaitu gembala. Ya, apa? Tukang kayu. Nah, itulah sebabnya tidak pantas dan tidak layak mereka disebut sebagai yaitu orang tua daripada pemimpin yang akan datang ini. Tetapi ketahui saudara bahwa di sini Yesus Kristus adalah bukan sekedar seorang pemimpin, tetapi dia adalah seorang raja, dia adalah seorang nabi, dia seorang Mesias, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Amin. Kita buka yang terdapat di dalam Injil Yohanes, atau kita buka Lukas, Injil Lukas pasal 4. Ya, Lukas pasal 4, kita lihat ayat 7 sampai 21. Kisahnya Lukas pasal 4 ayat 7 sampai 21. Di sini dijelaskan. Mari kita baca bersama-sama. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau.
dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kaki jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu ya waktu yang baik. Ya, Yesus kembali ke Galilea di sini, selanjutnya dan seterusnya. Nah, itu adalah ya ayat ini menyebutkan bahwa dia adalah seorang anak Allah, yaitu seorang Mesias dan Allah itu sendiri yang memang tidak bisa dicobai oleh iblis, tidak bisa juga mencobai iblis. Nah, oleh sebab itu di sini Allah itu tidak mencobai, Allah itu tidak dicobai. Jadi Allah tidak mau mencobai juga.